Silakan Pak, masuk. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak dulu. Apa kabar Pak? Baik aja. Nah, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, perkenalkan sebelumnya saya Zafira, mediator non-hakim yang bersertifikat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dan mau duduk bersama kita di sini. Bahwasanya sudah ada itikat baik untuk berdamai kita. Terus saya selaku mediator di sini akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, dimulai daripada pihak penggugat. Pihak penggugat yang mana Pak? Saya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Santoso. Kebetulan saya pemilik daripada kan yang hari ini katanya beliau ini Pak Nunung adalah milik beliau. Nah, jadi saya merasa keberatan karena mungkin saja dulu. Iya. Silahkan dari pihak tergugat memperkenalkan diri terlebih dahulu. siap. Saya Nunung, Adik Sadanto, dimana saya pun merasa keberatan ya, artinya dengan adanya tanah yang kita akui walaupun bersertifikat itu kan oleh Bapak Eko tadi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah memperkenalkan diri masing-masing. Jadi kita sebut sebagai pihak penggugat dan tergugat saja di dalam mediasi ini ya. Dan saya ingatkan terlebih dahulu Pak, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mengatur bahwa proses mediasi ini bisa diperpanjang 30 hari dan fungsi dari mediasi ini saya tegaskan kembali, ini di sini kami sebagai fasilitator dan kami di sini hanya penengah, tidak ikut campur atas salah satu pihak baik dan penggugat maupun pihak tergugat. Intinya kami di sini hanya memfasilitasi, tidak lebih dari itu. Jadi bapak-bapak pihak penggugat maupun tergugat bebas untuk mengutarakan apa permasalahannya di ruang mediasi ini. Nah, sebelumnya juga misalkan terjadi nih di tengah perbincangan kita, bapak pihak tergugat maupun penggugat itu tidak bisa didamaikan ataupun berselisih pandang ataupun tidak ingin mediasi satu ruang, itu akan kita berikan opsi, yaitu ada opsi dengan kaukus. Nah, kaukus ini di mana para salah satu pihak kami berikan satu persatu untuk bermediasi dengan mediator. Dan kami akan memberikan waktu yang cukup dan pas dan maksimal untuk masing-masing pihak. Contoh, si pihak penggugat masuk duluan berbicara kepada mediator, kita berikan misal 30 menit atau 20 menit dan begitu sebaliknya, penggugat keluar lagi dan tergugat masuk lagi dan kita berikan sama waktunya 20 sampai 30 menit. Dan ini tujuannya bukan untuk negosiasi kepada mediator atau apapun itu, tetapi mengutarakan permasalahan bapak-bapak atau penggugat dan tergugat kepada mediator. Dan sebelum kita mulai mediasi, kita buat tata tertib terlebih dahulu agar di dalam proses mediasi kita berjalan dengan lancar. Silahkan daripada penggugat, apakah ada ingin membuat tata tertib atau ingin menyampaikan tata tertib sebelum kita memulai mediasi? Dari kami tidak ada. Silakan dari Bapak. Tidak ada. Nah, berarti saya sebagai mediator akan menyampaikan tata tertib kita pada hari ini untuk mediasi. Yang pertama itu tidak boleh keluar dari ruangan mediasi sebelum selesai mediasi. Dan yang kedua, tidak boleh membawa senjata tajam. Dan yang ketiga, tidak boleh emosi, berkata kasar, dan juga mencela. Dan tidak boleh menyela daripada pembicaraan masing-masing pihak. Dan yang keempat, Bapak
atau pihak penggugat maupun tergugat boleh menambahkan kesepakatan kita bersama ini untuk tata tertibnya. Kalau ada setelah ini saya sampaikan, dan juga yang terakhir harus mengikuti aturan. Nah, apakah ada mau ditambahkan lagi tata tertibnya Pak, atau sudah cukup? Cukup. Dari pihak tergugat? Cukup. Nah baik, dari poin keempat tersebut yang harus kita patuhi yaitu 5, harus mengikuti aturan daripada 1 dan 3 tadi. Nah, saya memberikan kesempatan sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan apa permasalahan daripada kedua belah pihak. Terutama terlebih dahulu izin Bapak kepada pihak penggugat, silahkan menyampaikan apa permasalahannya. Baik, terima kasih waktunya Bu. Nah, jadi saya jelasin sedikit ya Bu ya. Tahun 2000 kemarin saya membeli sebidang tanah dari saudara Januar. Nah, kemudian berupa sertifikat. Nah, dan Januar menunjukkan bahwa bidang tanah itu adalah yang saat ini itu diklaim sama saudara Nunung ini, Pak Nunung ini mengklaim. Artinya kekuatan daripada sertifikat saya pun saya cek punya beliau juga ternyata baru juga itu SKT-nya. Nah, jadi karena beliau juga tiba-tiba masang patok dan tidak izin dengan kami atau mungkin menemui kami, ya inilah yang menjadi biang daripada permasalahan. Karena apa? Saya bilang ini saya belinya 100 juta dari saudara Januar, dan penjualnya pun masih ada kalau emang masih mau bertemu. Saya bilang, nah cuman beliau masih keras juga katanya, usia tanahnya usia tahun pembuatan SKT-nya agak tua sedikit katanya begitu. Nah ini kan yang menjadi dilema dan menjadi pokok permasalahan artinya terjadi di tanah saya yang saya beli. Baik, terima kasih Bapak. Silahkan daripada pihak tergugat menyampaikan daripada permasalahan. Oke, siap. Jadi bahasanya tadi kan Bapak Eko kan bilang kalau beliau itu beli dari tanah Januar ya, Iya. Dari Januar. Nah, sementara saya dari Pak Jenal belinya awal-awalnya. Jadi menurut saksi sebatas sih, ya, ini menurut saksi sebatas orang lama di situ, itu tanah yang Bapak akui adalah bukan tanah yang dimaksud, Pak. Jadi seingat saya daripada saksi sebatas saat itu waktu pembayaran ditunjukkan sama si Jenal Arifin saat itu adalah tanah Januar adalah di seberang daripada tanah saya seperti itu. Nah, jadi bukan yang dimaksud sertifikat Bapak adalah di tanah saya. Sertifikat Bapak asli. Benar mungkin ya, tapi artinya posisi daripada tanah Bapak yang sebenarnya adalah di seberang daripada tanah saya menurut keterangan para saksi sebatas gitu Pak. Jadi bukan kami akan bermaksud mengeklaim daripada tanah orang lain, itu tidak, karena saya pun membeli dengan sah sesuai dengan aturan, dan saya sesuai dengan saksi-saksi sebatas pembayaran. Jadi sebelum pembayaran kami cek lokasi, itu aja. Baik, terima kasih Pak. Baik, berdasarkan yang saya tangkap dari permasalahan pihak penggugat maupun tergugat, bahwasanya tanah ini dibeli ya, asal usulnya dibeli, bukan daripada garapan, tapi dibeli ya. Nah, jadi dan Pak Eko juga punya sertifikat dan Pak Nunung juga punya SKT, dan masing-masing mengklaim punyanya sendiri ya kan. Dan masing-masing punya paparan masing-masing. Jadi setelah ini apakah ada upaya lain nih setelah yang terjadi, atau Pak Nunung ada sesuatu hal untuk pihak penggugat ataupun penggugat begitu sebaliknya dengan Pak Nunung? Bagaimana Pak? Ya, kalau memang seperti itu versinya, kita kan pasti akan bawa orang pertahanan untuk ngecek juga nih Bu ya. Artinya kan ini kan bukan berarti bahasanya bahwa tadi kata beliau bahwa itu tanah saya di belakang dan itu kan, tapi pastinya itu adalah waktu kita beli tanah kita di situ gitu loh. Nah setahu saya tanya di situ. Kalau itu memang tadi versi Pak Nunung versi sebatasnya adalah cocok, dan saya juga sama versi cocok bersama saya bilang. Nah jadi mungkin kalau memang tidak ketemu sini ya, saya pengen lanjut lagi buat nanti ini untuk bisa bagaimana arahnya untuk agar kalau memang sama dengan beliau, ya saya juga ketemu hak saya, beliau juga ketemu haknya beliau.
Jadi dari pihak gugat bagaimana? Sama, jadi artinya kalau memang di sini kita tidak bisa menyelesaikan, kita kan ada kepala desa, ada saksi sebatas, ada apa ya, yang artinya bisa menyelusuri, apalagi punya Pak Eko sendiri kan sudah sertifikat, ada titik koordinat dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya memang dari pihak BPN supaya menunjukkan di mana sih letak titik koordinat punya Pak Eko. Kalau punya saya kan baru SKT, Bu. Itu belum punya titik koordinat, paling hanya posisi tanah saja. Yang memperkuat kami hanya sebagai sebatas atau saksi sebatas. Itu aja. Mungkin saran saya ya seperti itu aja, kita lakukan mediasi kedua, mungkin melibatkan dari kepala desa, saksi sebatas dan sebagainya untuk mengetahui posisi tanah yang sebenarnya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak. Nah, dari pihak penggugat dan tergugat ini kan memang beritikat baik, sama-sama merasa memiliki haknya, dan tapi mau gitu untuk menyelesaikannya dengan secara baik. Nah, tadi kata pihak tergugat akan setuju akan adanya penurunan dari pihak penggugat, kan menawarkan daripada BPN nanti turun, terus tergugat menawarkan daripada nanti kepala desa serta saksi sebatas. Nah, kembali lagi, dan tergugat tadi mengatakan bahwasanya minggu depan akan kita lanjutkan mediasi seperti apa untuk menurunkan saksi sebatas maupun pihak BPN. Nah, bagaimana menurut penggugat, apakah setuju mediasi selanjutnya minggu depan melaksanakannya? Ya, saya setuju, Bu. Jadi itu akan lebih, menurut saya akan lebih bijaksana. Jadi Bapak juga sedapat, saya juga dapat akan masing-masing. Dapat, Bu. Nanti minggu depan kita ikutin yang menjadi kebijakan. Baik, karena bagaimana Pak Nunu? Siap, seperti itu saja. Oke, jadi minggu depan kita coba lagi dengan apa-apa siapa yang berkompeten di dalamnya itu untuk mempercepat permasalahan ini tidak berlarut. Baik, mungkin karena sudah disepakati minggu depan kita jadwalkan bagaimana dengan hari Rabu tanggal 5 Februari 2025. Apakah Bapak bersedia? Bagaimana Pak tergugat? Nah, nanti kita akan bertemu lagi dengan para BPN dan lain sebagainya macamnya untuk dipertemukan kembali sebagaimana asal mulanya daripada tanah ini kepemilikannya. Nah, mungkin itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu. Saya tutup mediasi hari ini, cukup ya Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.